Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Sriani. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan media pembelajaran berbasis Flash. Di mana di sini saya menggunakan Macromedia Flash Pro 8 versi Full HD. Sebenarnya Macromedia Flash 8 yang lain juga bisa, tapi berhubung laptop saya tidak memadai, jadi saya menggunakan Macromedia Flash ini yang Pro 8 versi Full HD itu karena dia penyeram lebih cukup gitu kalau laptop saya. Baiklah, kita langsung saja membuat medianya. Kita buka dari flashnya ya. Nah, di sini kita coba buat multimedia. Kita akan membuat seperti ini. Nah, tapi kan teman-teman pasti ingin tahu cara pembuatannya. Oke, saya coba akan menjelaskan cara pembuatannya itu. Sama kita buat new flash dokumen. Oke. Nah, untuk yang pertama itu kita harus membuat yang namanya scene. Scene sini kan agak kosong. Cara membuatnya itu kita buka Windows, lalu other panel, scene. Nah, scene yang pertama itu biasa kita buat untuk loading. Yang kedua start. Nah, di sini kita pakai 8 scene. Scene kedua itu untuk scene bagian ini. Yang ketiga tujuan. Yang keempat materi. Yang kelima itu kuis. Oh ya, perlu diingat dalam penulisan scene ini kita menggunakan huruf sekecil semua ya, karena kalau kita menggunakan huruf kecil besar itu kemungkinan bakal berpengaruh di saat kita membuat actionnya, karena tulisan di sini sangat berpengaruh di action tadi. Oke, kita lanjut yang ini keluar. Terus yang scene ketujuh ini ending, karena di awal sudah ada yang namanya opening, pasti yang terakhir ada ending. Maaf, sini keluar. Kita scene ketujuh ending. Yang terakhir itu info pemilik. Nah, kalau saya di sini bikin info pemilik itu buat ini aja sih, masih tahu siapa sih yang punya ini. Kalau udah selesai, nah itu kita bisa klik silang aja. Nah, kita buka di scene. Nah, di sini sudah ada nih semua scene yang kita buat tadi. Ini kan kita ada di scene tujuan, karena kita harus ke yang awal, kita buat namanya scene loading. Oke, di sini ukurannya kita nih belum tahu nih ukuran dari panel ini nih berapa. Jadi kita coba ubah ukurannya itu di sini. Nah, di sini size-nya nih. Kita ubah dimensionsnya itu 800. Nah, kalau ini itu 600. Oke, untuk frame rate-nya ini kita rubah menjadi 30. Klik OK. Itu aja bisa. Ini untuk tidak besar itu kita rubah di sini kan masih kosong nih. Agak aneh ya kalau kita itu tidak menambahkan itu. Kalau saya sih menambahkannya itu dari menu yang ada di PPT. Nah, ada informasi juga kalau saya itu membuat makromedianya itu semua berawal dari PPT. Kita susun dulu semua materi kita dari tujuan, materi, pengertian-pengertiannya di PPT dulu, jadi kita tidak sulit sih kalau langsung menggunakan media flashnya, tidak ribet untuk membuat. Nah, untuk itu kita mau ngambil layarnya dulu di sini, kita copy, lalu kita copy aja. Ini bisa juga diambil dari file import, tapi karena takut ini tidak memadai, kayak cuma copy paste aja di sini. Nah, setelah dipaste kita kan nggak tahu nih ukurannya, kita rubah lagi ukurannya di sini menjadi 800. Kalau yang
di sini 600. Terus X ini harus 0 ya, X ini karena ini udah tidak aman. Oke, nah setelah itu jadi, kita rubah layar pertama ini tulisannya menjadi background. Udah, setelah jadi background kita tambah layar juga. Sini kan kita akan membuat loading, kita tambah layar. Terus layar kedua ini menjadi kotak. Kenapa kotak? Karena saya akan membuat loading yang berbentuk kotak. Oke, ini kita tarik. Itu kita ambil pada menu Tengco ya. Nah, ini pasti teman-teman agak bingung, warnanya seperti ini kan. Kita bisa rubah warna itu di sini. Mau nengok dari gambar. Kalau saya sih biasanya ngambil dari sini. Gambar biasanya aja sih. Nah, kalau udah ada ini pasti kita membutuhkan yang namanya tulisan dari loading. Nah, kita maaf, itu tadi di kotak ini dulu. Kita buat lagi layar ketiga, tulisannya itu loading. Nah, untuk loading biasanya saya ngambil dari klik aja, baru kita tulis loading. Kita perbesar. Oke. Nih, berhubung tulisannya tidak nampak, kita ganti warnanya di sini ya. Kita tarik aja ke atas. Kita rubah tulisannya menjadi warna ini. Atau hitam aja deh biar nampak. Oke. Tapi kan berhubung tulisannya tidak. Jadi kita ganti, rubah ukurannya udah 10 sih. Kita perbesar gini aja. Kita panjangin. Oke, tapi tulisannya miring ya. Andu. Oke. Kita rubah ukurannya menjadi 12. Oke. Dah. Oke, loading ini kita rubah tempatnya jadi di sini. Nah, setelah kita buat kayak gini, kita harus kotak ini dekat M menjadi seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini kotak. Kalau di sini saya pakai kotak luar. Tapi kalau kita buat sini kita pakai sini. Cara ngeditnya itu kita klik sini. Di kotak kita tulis insert keyframe. Ini ke sini, kita tarik ke sampai ke ujung, lalu kita kecilkan. Maaf. Tadi ya, ulang. Ini kita giniin ya. Itu maaf. Yang pertama di sini dulu harus kita action create motion dulu. Create motion itu di sini ya, kita mundurkan, baru kita kecilkan. Nah, setelah kita kecilkan, kita pergi ke 80 ya. 80 kita insert keyframe, lalu ininya kita tarik lagi sampai ke ujung. Nah, jadi nanti jadinya seperti ini nih. Nah, kan? Nah, tapi kan di sini di akhir ini hanya gambar seperti ini, tulisannya loadingnya itu tidak ada. Jadi kita coba klik ini di loading ini, kita klik insert keyframe. Lihat tulisannya terakhir insert keyframe. Tada! Jadi kan? Nah, ini kita coba Control Enter. Nah, jadi kan? Oke. Nah, kita tinggal berhenti. Kita coba kita save dia. Export movie. Kita bikin aja jadi
sudah jadi deh, sudah jadi. Kita save. Nah di sini semua udah, klik kita compress movie. Oke. Nah kita coba nih, jadi deh. Nah setelah jadi kita balik ke menu. Nah di sini sama, cuma kalau menu itu saya menggunakan latar yang berbeda. Nah latar batas seperti ini, copy, paste. Nah saya sebenarnya bisa juga pakai yang impor ini, cuma karena malas ribet jadi saya pakainya di copy paste karena sama aja sih sebenarnya. Nah ini kita rubah menjadi 800. Nah ini 600. Ini X sama Y nya udah 0, jadi aman, jadi deh. Nah kalau menu ini kita membuat menu tuh dari materi-materi ini kita tulis tujuan, materi, kuis, keluar itu di dalam menu. Kalau ending itu kita tidak usah, nah ending itu nanti untuk terakhir. Oke baik, kita lanjut lagi. Nah di sini jangan lupa kita tulis yang namanya background. Oke, kita buka layar kedua. Layar kedua ini kita buat menu yang pertama, itu tadi ada tujuan. Terus menu yang ketiga itu kita buat materi. Nah menu yang keempat itu kita buat kuis. Menu yang kelima itu info pemilik. Nah yang terakhir ini kita bikin keluar. Oke, kita buat di menu tujuan dulu deh. Maaf ini tulisannya tujuan. Oke, kita balik ke PowerPoint. Di sini saya buat tujuan pembelajarannya. Kita rubah deh bentuknya itu seperti ini ya. Kita ganti menjadi tujuan ya. Oke. Nah, kita copy lalu kita pastekan di sini. Tada. Kita lakukan sama seperti yang lain. Rubah menjadi materi. Kita bisa menggunakan simbol yang ada sih sebenarnya, tapi karena di sini saya membuat manual, jadi seperti ini. Setelah di copy, kita pastekan dua lagi. Nggak apa-apa, nanti bisa kita rubah lagi setelah materi itu. Bakal jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini yang udah jadi ya. Oke, materi kuis kita coba lagi. Itu materi ini kita rubah jadi salah kuis. Nah, kita copy, kita paste. Itu info pemilik. Info pemilik misalnya copy paste. Nah ini kan tulisannya besar-besar banget, nggak mungkin dong kita buat mereka jadi besar. Kita ini kita kecilin deh. Nah ini kita tujuan, kita taruh sini. Oke. Lalu kita kecilkan bagian materi, kita taruh sini. Nah yang ketiga itu kuis, terus kita pindahkan ke sebelah sini. Berhubung ini tidak muat, kita coba ini lebih kecil lagi ya. Oke, kecilan dong.
Nah, untuk yang di terakhir ini kita mengambil simbol ini nih untuk action keluar paste. Nah, ini gede banget kan ya, kita kecilin dia. Ya, sebenarnya kecil banget sih. Nah, taruh di sini. Oke, nah sudah rapi. Ini kan hanya dalam bentuk seperti ini nih, kita rubah dia menjadi tombol. Kita insert, kita bikin tbl underscore. Nah, kita masukin tujuan, kita ambil tengah. Sebelum kita klik button dulu ya. Oke, kita lakukan yang sama. Oke, setelah jadi kita buat lagi yang namanya tulisan. Nah, tulisan ini biasanya saya membuat dari sini. Salah, dari textbook itu. Bikin pendidikan matematika. Oke, kita ubah dia. Terusnya gede banget. Nggak bisa. Nah, dia harus dilebarkan. Ini besar banget ya. Lalu ganti tulisan menjadi hitam. Nah, kira-kira seperti inilah. Oke, nanti ini sebenarnya jadinya seperti ini nih yang saya buat jadinya. Oke, jadinya bakal seperti ini ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya itu balik ke menu tujuan. Nah, kalau di sini itu langsung ke tujuan. Kalau ke tujuan ini sama sebenarnya, kita ngambil aja di menu. Kita ambil di sini, kita copy nih. Maaf. Dulu copy. Nah, di tujuan itu kita copy-nya paste in place karena kita ingin dia sesuai dengan yang sebelumnya. Don't replace existing item. Oke, nah sama seperti itu. Lalu kita masukkan aja kayak copy paste di sini nih. Oke, copy paste deh. Copy paste deh. Tuh, selesai kan? Saya nggak ribet ya. Waktunya juga tidak memadai. Oke, kita kecilkan. Oke, gambarnya juga kita kecilkan. Untuk gambarnya ini saya ngambilnya kebanyak di internet ya. Ngambil di internet. Ya, sebenarnya bebas sih kita mau menambahkan gambar-gambar apapun. Tapi sudah saja ya. Oke, ini naik. Besaran deh. Nah, kita jadiin seperti ini. Kita geser dia ke sini. Jadi, nah untuk menu tujuan ini sebenarnya sama, kita buat dia menjadi tombol simbol dulu. TBL underscore
tujuan. Nggak usah. Nah, berubah ini kita materi seperti biasa aja ya. Selanjutnya kita buat materi. Nah, kalau buat materi kita bisa copy juga di menu itu tadi. Kita copy lagi, kita pastekan di sini. Oke. Nah, kalau buat materi ini agak sedikit ribet karena memakan waktu banyak, teman-teman. Nah, di sini ya contoh ya. Ini kita pastekan aja. Oke, materinya. Nah, karena di sini kan saya pakai yang namanya group, jadi dari gambar soalnya. Nah, kalau yang di sini saya juga pakai ini, copy juga, paste. Kita atur ukurannya menjadi gini dulu deh, biar kita bisa gampang aturnya. Oke, untuk pengertian ini kita Nah, untuk materi ini karena berhubung dia materinya banyak, nggak mungkin kita buat di sini materi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, caranya itu seperti ini biar nggak bingung sih. Oke, kita atur dulu. Kepanjangan deh, nggak apa-apa. Nah, kita rubah di sini, kita atur lagi di sini. Miring-miring kita kok. Nah, oke. Setelah kita atur gini, untuk biar maaf, ini kita buat dulu backgroundnya. Oke. Lalu kita klik tulisan. Kita hapus dulu. Kita copy, hapus, paste, invest di tulisan. Sama lakukan yang sama. Udah gini, kita klik di sini, kita blok aja. Di yang kedua ini kita bikin insert keyframe. Oke, kita buat ini semua bisa kita hapus. Nah, kita masukin ke materi baru, nanti bakal jadi seperti ini. Nah, ini kan materinya udah kita bikin tombol juga nih. Jadi nanti seperti ini. Oke, kalau kita enter jadinya seperti ini. Oke, kita tadi masuk ke menu tujuan. Kembali materi ya, sama lihat. Oke, tuh nanti jadinya seperti ini kalau kita gitu. Oke, tuh jadi jenis-jenis. Kita masukkan aja syarat-syaratnya seperti itu. Kita masukkan materi. Nah, di akhir ini kita masukin ke menu home. Oke. Lalu selanjutnya kita membuat menu kuis. Nah, untuk membuat menu kuis itu kita bisa kita copy dulu. Lalu di kuis kita pastekan invest. Oke. Nah, di sini kita jangan lupa tetap tulis harus background. Kalau untuk di kuis ini yang agak ribet itu bikin soal, misalnya kita itu tidak bisa membuat nah contoh nih, kalau saya sih bikin di sini nomor 1 udah kita ambil dulu sini, copy lalu kita paste. Kalau saya sih paste aja. Udah paste, lalu kita ambil tulisan nih, kita perbesar tulisan hilang misalnya ya, kita itu
lalu kita perbesar dulu. Kalau saya sebutnya seperti itu karena saya orangnya pelupa, jadi saya bikin seperti ini. Kita copy dulu soal di sini. Kita copy. Nah, baru kita masuk ke kelas ini, kita hapus, kita pastekan. Nah, berhubung tulisan di sini itu besar sekali, kita kecilkan taknya. Begitu. Enggak gitu deh. Ini kita rubah salah, kita blok dulu kawan-kawannya. Oke, kita blok, kan nggak keblok. Kita blok semuanya. Setelah di blok semua, itu tulisannya kita rubah menjadi besar ya. Kita rubah Kalau ukurannya kita rubah menjadi 5 deh. Ukurannya besar sekali kawan. Terbalik ya. Kita buat optionnya jatuh seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Ini kan di akhir. Nah, kita tuh jadi seperti ini. Kita buat dulu tulisan quiz. Nah, baru kita insert jam simbol tuh jadi. Setelah itu kita kalau saat pembuatan ininya nih, soal dan ABC ini sama ini itu tidak bisa gabung ya, itu harus buat tersendiri. Kalau actionnya itu saya ngambil action. Ini rumusnya, ini rumus untuk quiz. Ya, kalau untuk tujuan itu actionnya itu berbeda. Dia pakai action yang saya nggak ribet, saya cuma bikin menu ini itu jadi dari PPT aja, kita copy paste. Nah, setelah itu
itu coba kita buat menu keluar. Nah, di sini saya buat menu yes, no, atau cancel. Yes, no, atau cancel ya kawan-kawan. Terakhir itu setelah jadi sih yes, ini kita menghubungkan ke nanti kalau kita keluar berarti kita menghubungkan ke terima kasih. Kalau no ini kita balik lagi ke awal, kalau cancel ini kita sama balik lagi ke awal juga. Nah, cara buatnya juga sama sih, pakai copy paste tadi itu aja. Terakhir terima kasih. Oke, untuk lebih jelasnya hasil pembuatan saya tadi itu kita kontrol enter ya tipsnya. Oke, nih kita masuk ke menu tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi yang kita buat nih, ada menu home. Nah, kalau menu home ini kan udah kita buat simbol lalu kita action kan. Kalau kita klik di sini, nah keluar. Yang kedua ada materi nih, materi saya yang saya buat itu mengenai sudut. Kalau di sini saya menggunakan 4 sudut nih, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Kita klik lanjutkan. Di sini ada yang namanya pengertian. Nah, cara buatnya itu tadi kita menggunakan layarin tadi tuh yang kita blok antara tulisan dan background. Nah, ini pengertiannya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis atau dan contoh sudut. Yang pertama ada siku-siku, lancip, sudut tumpul, sudut lurus. Nah, habis itu ada yang namanya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu dia memiliki besar 90. Nah, saya buat di sini sudut lancip nih. Nah, di sini ada sudut tumpul, sudut lurus. Nah, yang terakhir ada satuan baku, yang satuan baku derajat atau XO, dan satu lagi satuan sudut radian atau P. Nah, ini kan udah di akhir nih, kita klik ini dong. Kita masuk ke quiz. Nah, ini tadi kita sudah buat. Lalu klik mulai. Kalau untuk klik mulai ya, kita klik aja nih jawabannya misalnya. Kita jawab aja misalnya sembarang B. Nah, dia kenapa langsung ke selanjutnya, karena kita tadi udah buat menu itu ke next. Nah, jawab aja misalnya ini. Kita lihat hasilnya dan benar cuma 1. Kalau kita mau ulang, klik ulang, kita ulang lagi. Dari gambar tersebut ditunjukkan layar datar yang paling depan menunjukkan sudut tumpul. Dari gambar ini sudah apakah yang terbentuk? Sudut lancip dan sudut siku-siku. Nah, ada berapakah sudut tumpul pada gambar di bawah ini? 2, 3. Sampai sini 3 kita bikin. Ada jangka kapal berbentuk sudut. Nah, di sini ada sudut siku-siku. Oke, kita lihat hasil dan benar semua. Kita menutup home. Nah, di sini ada info pemilik nih. Nah, di sini ada saya ya sebenarnya. Nama saya, ada name saya, ada body, cap, lalu akhir kita keluar. Yes, terima kasih. Oke. Itu aja tadi penjelasan cara pembuatan makromedia dari punya saya. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kurang jelas dari video saya ini. Bisa kalian komen di bawah ya teman-teman. Saya akhiri kita dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.